warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Sejak awal pemerintah ini benar-benar mempersiapkan. Kalau kita tidak serius menangani ini atau dianggap tidak serius, ini sangat berbahaya karena memang penyakit ini perlu kita waspadai dan perlu hati-hati. Kembali di Kompas Petang, Saudara, Satuan Gugus Tugas COVID-19 menyatakan bahwa tempat ibadah di DKI Jakarta menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Pemirsa, 40 jemaat termasuk pendeta dari gereja House of Glory di Batam, Kepulauan Riau terpapar virus corona. Petugas medis terus melacak orang-orang yang telah kontak dengan pasien COVID-19 dari gereja ini. Kita ke sorotan lain, Saudara. Sebanyak 29 anggota jemaat gereja di Batam, Kepulauan Riau terkonfirmasi positif COVID-19. Klaster baru di Batam tersebut disebut sebagai klaster jemaat HOG. Jumlah penularan pasien positif COVID-19 di klaster baru Gereja Hock Eden Park, Kota Batam terus bertambah hingga 35 orang. Sementara itu, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengeluarkan imbauan pasca merebaknya virus corona. Di antaranya adalah mengimbau gereja mengembangkan model ibadah yang bisa dijangkau umat dari rumah masing-masing. Pengembangan ibadah dari rumah masing-masing bisa memanfaatkan bantuan media sosial dan perkembangan teknologi, sehingga tersedia alternatif bagi umat untuk tetap beribadah dari rumah masing-masing. PGI menyatakan ibadah dari rumah sebagai persekutuan yang tidak kurang nilainya dengan ibadah di gereja. Di momen ini kita bersama mengembangkan kembali nilai-nilai keluarga, bersekutu dan beribadah bersama di tengah keluarga. Ibadah di tengah keluarga tidak mengurangi nilai hakiki dari sebuah persekutuan ibadah, karena Kristus sendiri berpesan, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada. Virus corona turut dilakukan gereja. Selain sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI juga mengeluarkan imbauan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. PGI mengimbau gereja mengembangkan ibadah yang bisa dijangkau umat dari rumah masing-masing. Imbauan ini dikeluarkan pasca pernyataan pemerintah untuk menghindari pertemuan yang dihadiri banyak orang dan tetap berada di rumah. Pengembangan ibadah dari rumah masing-masing. PGI menyerahkan kepada gereja masing-masing soal ibadah ini. PGI menegaskan hanya ingin berusaha menghentikan penyebaran virus corona. Tim Liputan Kompas TV. Pak. Apa? Apel? Bukan, ini loh, lihat dulu belum. Allah,
Tak penting. Cicilan omah dibayar, masakane kadang asin. Wes, apa ora kesel to, Bu? Mendino ngejak tukaran we. Itulah bapakku. Dulu dia adalah aktivis gereja. Namun sejak ibadah dilakukan secara online, entah kenapa bapakku meremehkan itu. Semenjak pandemi ini, ada aja masalah yang terjadi.
mulai pertengkaran bapak dan ibu yang tak kunjung selesai. Apalagi setelah bapak di PHK dari kantornya, dan masih banyak pertengkaran yang lainnya. Mengapa? Mengapa harus seperti ini? Mengapa tidak bisa diselesaikan secara baik-baik? Hari itu, semua terasa gelap dalam hidupku. Bapak pergi meninggalkan rumah dan ibuku masih memendam rasa amarahnya. Sedangkan aku hanyalah seorang anak yang tak dapat mencampuri urusan orang tuaku. Tahun ini memang berat bagi keluargaku, dan aku hanya berharap keluarga kecilku dapat berkumpul kembali di Natal ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dan juga keluarga-keluarga Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Ada satu firman di dalam Matius 18 ayat 20 yang mengatakan demikian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau begitu, sebenarnya di dalam satu persekutuan atau peribadatan itu tidak harus dihadiri oleh ribuan, ratusan orang dan berkumpul di satu mall atau di gedung gereja yang besar. Tetapi ketika 2 atau 3 orang berkumpul, itu berarti Tuhan juga hadir. Dan selain itu, kita juga melihat yang terpenting dari itu adalah hati yang bersih di dalam beribadah, di dalam bersekutu. Itu juga yang menjadi salah satu motivasi yang benar untuk beribadah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam PL Perjanjian Lama, kalau kita lihat bait Allah, tempat beribadatnya orang, terutama adalah orang-orang Israel, itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Dan pada zaman sekarang itu tidak ada sebutan bait Allah, tapi gereja. Berarti gereja itu adalah simbol kehadiran Allah. Kalau kita lihat, gereja itu terdiri dari keluarga-keluarga. Dan keluarga yang tinggal di rumah itu juga adalah miniatur dari sebuah gereja. Bentuk mininya dari gereja. Kalau Allah hadir di dalam gereja, Allah juga hadir di dalam keluarga yang ada di rumah. Jadi di tengah pandemi COVID-19 ini, masih banyak gereja yang belum bisa melakukan ibadah secara offline dan masih beribadah online. Itu artinya bahwa sebenarnya Allah juga hadir di tengah-tengah ibadah di rumah-rumah, di keluarga-keluarga. Sekalipun itu hanya dihadiri oleh 2-3 orang saja. Karena beribadah itu yang lebih prinsip dan lebih penting itu adalah hati kita yang tertuju dan bersekutu kepada Allah. Bukan berapa banyak orang yang berkumpul. Jadi layaklah beribadah kepada Tuhan karena hati kita pun bersih di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.
Tepat pada hari kelahiranmu, aku sangat bersuka cita keluarga kecilku ini dapat merayakan Natal bersama lagi, walau hanya merayakannya di rumah dan secara sederhana, namun Tuhan telah memberi segala apa yang aku harapkan. Walaupun di masa sulit ini, sebenarnya banyak sekali kabar-kabar sukacita. Bapakku mendapatkan pekerjaan baru di perusahaan milik temannya. Entah mengapa, itu datang secara tiba-tiba. Namun, aku percaya karena itu semua terjadi karena campur tangan Tuhan.